Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Asmonah SEMAK, dosen tetap Prodi Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi perusahaan dagang. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa akuntansi perpajakan semester 2 dengan kode mata kuliah DAP 0073 berbobot 3 SKS dan diselenggarakan dalam 21 pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka, 7 kali pertemuan e-learning, dan ditambah dengan 2 kali ujian. Masing-masing adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait dengan konsep, prinsip, dan prosedur akuntansi yang diterapkan pada perusahaan dagang, termasuk siklus akuntansi, pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan analisisnya. Mata kuliah ini juga mencakup tentang pemahaman transaksi khusus dalam perusahaan dagang seperti pembelian, persediaan, penjualan, retur potongan, dan beban angkut. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali bagaimana teknik atau cara untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dagang, serta mahasiswa diharapkan mampu mengkomunikasikannya kepada pihak lain yang membutuhkan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada prodi mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang mana tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi serta divalidasi oleh Ketua Koordinator Bidang Pendidikan dan Pengajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa mampu untuk membuat laporan keuangan perusahaan dagang. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang mana dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Universitas Pamulang, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pendalaman atau pemahaman mahasiswa. Dan untuk asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini adalah mencakup penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek, individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan IPS. Selanjutnya, asesmen untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Moda pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project learning dengan metode presentasi, praktik, individu maupun kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi perusahaan dagang dengan materi pertemuan 12 yakni ayat jurnal penyesuaian. Mari kita simak. Halo, selamat pagi teman-teman. Kita mulai ya perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Teman-teman, untuk pertemuan sebelumnya, di pertemuan 11 neraca saldo, kan kita perkuliahannya by e-learning ya, by Mentari. Sudah pada upload belum forum diskusinya? Sudah pada komen? Oke, bagus. Oke, hari ini kita tatap mukanya di pertemuan 12 untuk materi perkuliahan di mata kuliah pengantar akuntansi perusahaan dagang dengan sub materi adalah jurnal penyesuaian. Sebelumnya teman-teman sudah pernah belajar jurnal penyesuaian di semester 1, ya enggak? Akuntansi apa?
Betul. Jadi untuk akuntansi jasa dengan dagang ada sedikit perbedaan. Nah, nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas dalam waktu 100 menit ke depan. Sebelum kita mulai, saya absensi dulu ya. Ini kayaknya beberapa ada yang kosong nih bangkunya. Ya, kita absensi dulu. Dimulai dari absensi pertama, Anggur Javier. Oh, Anggar Javier. Kirain Anggur Javier. Oke. Kemudian Alia Gayatri. Alia mana? Oke, Alia. Arlinda Sahrani. Amara Miftah. Iya. Alicia. Oke, Alicia. Kemudian Dian Irmayati. Ada. Oh iya, ini ketinggalan. Aulia. Aulia masuk nggak hari ini? Nggak masuk, Aulia. Nih, absensi terakhir nih. Yang belum. Randy Afri Firmansyah. Mana Randy? Oke, Randy. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi hari ini, ayat jurnal penyesuaian. Nah, capaian dan dalam pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa, ya teman-teman semua nih ya, harus mampu memahami yang namanya konsep dasar jurnal penyesuaian. Kemudian transaksi, jenis-jenis transaksi apa saja yang kiranya memerlukan yang namanya penyesuaian. Karena kita tahu ya bahwasanya tidak semua transaksi yang melalui kas, bank, pembelian itu sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya di dalam suatu perusahaan. Betul? Oke, kemarin teman-teman sudah belajar yang namanya jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan. Kemudian ada persediaan. Persediaan ada berapa metode? 2. Yang kenceng dong. Ada berapa metode? 2. Apa saja? Periodik dan perpetual. Apa itu periodik? Nah, apa coba? Pertemuan keberapa itu? 9 ya? 8 atau 9 ya? Apa itu periodik? Karena ada hubungannya dengan materi kali ini. Apa? Persediaan periodik adalah ketika stok pembeliannya itu tidak diakuin langsung ke akun persediaan barang dagang. Benar atau enggak? Kebalik atau enggak? Yakin? Intinya di periodik itu nanti diperlukan yang namanya stock of name di akhir periode. Karena apa? Mutasi hariannya untuk penjualan tidak dicatat barang keluarnya, ya kan? Nah, bedanya dengan perpetual itu setiap kali ada transaksi masuk dan keluar harus dicatat secara jurnal. Oke, yang akan menjadi indikator penentu kompetensi kalian di mata kuliah yang sekarang, ayat jurnal penyesuaian adalah teman-teman semua, mahasiswa semua harus bisa menyusun yang namanya jurnal penyesuaian. Sesuai dengan materi kita, jurnal penyesuaian. Artinya ending, ya teman-teman harus bisa tuh ngerjain. Gimana sih analisisnya, bagaimana sih membuat jurnalnya, seperti itu ya. Nah, kita mulai dengan pengertian dulu. Apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Apa kira-kira teman-teman? Penyesuaian, apa itu? Penyesuaian akun-akun, benar. Artinya adalah kita membuat jurnal untuk apa? Untuk memperbaiki atau menyesuaikan tadi temannya bilang benar ya. Bahwasanya kita akan memperbaiki atau menyesuaikan saldo-saldo akun yang ada di neraca maupun yang ada di laba rugi. Di mana saldo tersebut mungkin tidak semua saldo ya. Kalau kas kan tidak ada penyesuaian ya. Mungkin saldo tersebut belum menunjukkan saldo yang sebenarnya. Contohnya apa? Akumulasi penyusutan. Kita harus mengakui yang namanya beban penyusutan di setiap periode. Apalagi? Beban sewa. Jadi kalau kita misalkan sudah membayar sewa dalam kurun waktu 5 tahun, maka kita harus membuat penyusutannya. Penyusutan? Kalau sewa namanya apa? Hanya mengurangi biayanya saja ya, melalui beban sewa setiap bulannya. Apalagi kira-kira? Persediaan. Di akuntansi perusahaan dagang ini salah satu yang berbeda dari akuntansi jasa. Kalau di akuntansi jasa tidak ada penyesuaian atas akun
persediaan. Tapi kalau di dagang ada akun persediaan. Nah, persediaan sendiri nanti ada dua metode, teman-teman. Kita akan lihat berikutnya ya. Berikut adalah akun-akun yang perlu disesuaikan. Yang pertama adalah pembayaran di muka. Apa contohnya, teman-teman? Sewa dibayar di muka. Terus kemudian yang kedua, biaya terutang atau yang masih harus dibayar. Contohnya, gaji yang belum dibayar untuk periode misalkan bulan Januari, gajiannya ternyata setiap awal bulan tanggal 5. Artinya periode Januari kita harus mengakui gajinya di Januari walaupun uangnya dikeluarkan baru nanti di tanggal 5 Februari. Kemudian yang ketiga, ini yang terbaru yang teman-teman belum pelajarin di semester lalu ya. Di perusahaan jasa kita tidak ada yang namanya penyesuaian atas persediaan barang dagang karena kan memang nggak ada stoknya ya. Karena di jasa itu hanya memberikan jasa saja, jadi timbulnya pendapatan, tidak ada persediaan. Kemudian yang keempat, biaya penyusutan aktiva, sudah jelas ya, tidak perlu kita bahas lagi. Kemudian yang kelima, kerugian piutang tak tertagih. Ada nggak di jasa kemarin? Belum dibahas. Nah, kita nanti di sini kita akan bahas, tetapi tidak terlalu dalam. Nanti akan teman-teman dapatkan di semester depan. Ya, di akuntansi terapan 1. Tapi kalau di sekarang kita hanya tahu apa ya, sedikit saja. Kemudian yang terakhir di perlengkapan. Jadi ada beberapa barang yang merupakan perlengkapan perlu kita sesuaikan menurut stok atau persediaan yang ada di akhir periode. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, belum ada pertanyaan ya. Yang pertama kita akan bahas pembayaran di muka. Ya, tadi pembayaran di muka teman-teman contohnya adalah sewa dibayar di muka. Nah, untuk pembayaran di muka itu secara prinsip akuntansi, ya kan kita semuanya orang akuntansi, yang dipakai adalah PSAK. Prinsip akuntansi mengharuskan pencatatan pendapatan dan beban pada periode terjadinya. Jadi bukan berdasarkan uang keluar. Kalau uang keluar kan cash basis ya. Kalau ini kita merujuk kepada accrual basis, sehingga perlu yang namanya penyesuaian atas pembayaran-pembayaran yang di muka. Contoh tadi ada sewa, kemudian mungkin ada biaya iklan dibayar di muka gitu ya, biaya asuransi dibayar di muka, itu kita perlu menyesuaikan. Nah, kenapa penyesuaian ini dilakukan? Karena biaya yang dibayar di muka, di situ teman-teman lihat ya, tidak langsung menjadi beban pada saat terjadinya pembayaran. Kita bayar nih secara bank, saya mengeluarkan uang sewa 100 juta untuk 1 tahun. Tapi bebannya itu bukan untuk 1 bulan periode saya bayar itu, melainkan kita akan gunakan misalkan periode 1 tahun ke depan ya, berarti kita 1 tahun ke depan. Kita harus bagi 12 seperti itu. Next. Nah, ini contohnya teman-teman. Contohnya saya kasih untuk biaya iklan. Pada neraca tanggal 31 Desember, PD Torik, ada yang namanya Torik sini? Ya ada ya. PD Torik pada akun iklan dibayar di muka senilai 1,6 untuk 1 tahun. Ya, 1.600.000 ternyata digunakan untuk iklan selama 1 tahun. Nah, jangka waktunya dibayarnya tanggal 1 September untuk jangka waktu 4 bulan. Jurnal penyesuaiannya adalah, nah, teman-teman lihat, kalau ini kita lihat di neraca Desember, belum ada beban iklan. Yang muncul adalah iklan dibayar di muka sebesar 1,6 ya. Padahal dia pembayarannya bulan September, sehingga September sampai Desember berapa bulan? September, Oktober, November, Desember. Sehingga kita harus mengakui beban iklan sebanyak 4 bulan. Sehingga 4 dibagi 12 dikali 1,2. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Next. Berikutnya kita akan bahas tentang biaya terutang atau yang masih harus dibayar. Teman-teman tadi sudah menyebutkan contohnya biaya gaji ya, gaji yang dibayarkan setiap awal bulan, Bu. Nah, itu masih menjadi hutang ya, masih menjadi beban yang masih harus dibayar. Nah, penyesuaian biaya terutang adalah bagian dari proses akuntansi yang mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum, Pak Bu. Khususnya prinsip akrual. Nah, jadi ketika kita menggunakan prinsip accrual, beban-beban pada periode
yang bersangkutan kita harus akuin semua, walaupun kita belum melakukan yang namanya pembayaran. Next, contohnya. Ini contohnya. Hasil perhitungan pada akhir tahun menunjukkan bahwa ada gaji yang belum dibayar, teman-teman. Ada gaji yang belum dibayar senilai 3 juta rupiah. Ini bayarnya mungkin tanggal 2 Januari, nunggu tahun baru. Nah, maka kita harus membuat jurnal penyesuaiannya beban gaji pada utang gaji sebesar 3 juta. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini untuk penyesuaian persediaan barang dagangan. Nah, penyesuaian barang dagangan ini yang tadi kita di awal sudah pernah cerita, ya, kita di awal kita sudah ngomong bahwasanya untuk metode persediaan kan ada berapa? 2, yaitu periodik dan perpetual. Dimana kalau periodik pastinya diperlukan yang namanya stock of name, karena pada saat barang itu keluar kita tidak mencatat pengeluaran barang. Nah, ini yang kita perlukan, penyesuaian atas persediaan barang dagang. Contohnya teman-teman, misalkan teman-teman suka lihat nggak sih kalau di Indomaret gitu akhir bulan lagi stok of name kata gitu. Nah, itu untuk menyesuaikan apa? Menyesuaikan catatan persediaan secara fisik yang ada di toko maupun ada di gudang dengan pencatatan yang ada dalam laporan keuangan. Untuk apa sih ini? Di sini untuk membantu mencegah perbedaan stok atau mungkin ada stok-stok yang sudah expired, hilang atau rusak. Itu diperlukan yang namanya jurnal penyesuaian. Next. Metode yang kita gunakan untuk penyesuaian persediaan yang pertama adalah metode ikhtisar laba rugi. Dalam membuat penyesuaian untuk metode pertama ini, yang kita perlukan adalah yang pertama akun ikhtisar laba rugi. Ini merupakan akun baru. Karena pada saat kita membuat yang namanya jurnal khusus, kemudian jurnal umum, kemudian teman-teman masukkan buku besar sampai ke neraca saldo, ada nggak akun ikhtisar laba rugi? Ada nggak? Tidak ada. Ini akun baru yang kita buat untuk membantu proses dalam salah satunya siklus akuntansi. Ya, yang kedua, akun persediaan dagang. Ini sudah ada pasti pada saat kita beli pertama kali kan ada persediaan barang dagang ya. Yang awal, ya pada saat pertama kali neraca saldo sebelum ada transaksi itu ada namanya persediaan barang dagang awal. Kemudian komponen yang ketiga adalah akun persediaan dagang akhir. Ini contohnya teman-teman. Di sini disebutkan pada akhir periode pembukuan dalam perusahaan dagang PD Januar terdapat data persediaan awal sebesar 80 juta, kemudian persediaan akhir sebesar 55 juta. Ini ada 2 persediaan nih, persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, kita harus menghapus salah satu, mengeliminasi salah satunya. Yang kita gunakan persediaan akhir atau persediaan awal teman-teman, yang akan kita gunakan untuk periode berikutnya, dan akhir. Makanya di jurnal penyesuaiannya persediaan barang akhir sebesar 55 juta kita debetkan. Lihat yang bawah, ada kan persediaan barang dagang debit 55 juta. Artinya kita mengakui persediaan barang akhir untuk next period. Di debit lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Bu, bagaimana dengan persediaan awal? Nah, persediaan awalnya kita hapuskan, kita eliminasi dengan cara apa? Mengkreditkan persediaan barang dagang awal, ini yang jurnal penyesuaian pertama ya, pada ikhtisar. Jadi ikhtisarnya kita balik, ikhtisarnya posisi debit, lawannya persediaan barang dagang sebelah kredit sebesar persediaan awal, yaitu 80 juta rupiah. Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Oke, untuk metode penyesuaian persediaan barang dagang yang kedua adalah metode HPP. Apa itu HPP? Harga pokok penjualan. Nah, komponen yang digunakan ini lebih ribet daripada tadi ya, metode ikhtisar laba rugi. Di sini kita lebih banyak akunnya. Yang pertama adalah kita membutuhkan akun HPP. Kemudian komponen berikutnya akun persediaan dagang awal. Kemudian persediaan barang akhir, kemudian akun pembelian, yang kelima beban angkut pembelian, yang keenam akun retur pembelian, dan yang ketujuh akun potongan pembelian. Jadi semua yang berkaitan dengan stok barang.
Ya, masuknya stok barang, terus kemudian beban angkut pembelian. Kenapa kok perlu beban angkut pembelian? Beban angkut pembelian itu masuk ke beban si barang itu atau tersendiri? Tersendiri? Jurnalnya? Jurnalnya jurnal pengeluaran atau jurnal khusus? Jurnal khusus. Jadi beban angkut pembelian itu nantinya bakalan masuk ke dalam HPP. Dia bagian dari si barang. Jadi kalau teman-teman misalkan ada jual barang, itu harus dihitung dulu ongkos angkutnya. Jangan sampai kita jual barang, misal kita beli barang 10 juta, ongkos angkutnya 2 juta, teman-teman jualnya 12 juta. Profit atau loss? Loss. Kenapa? Karena ada 2 juta ongkos angkut yang teman-teman tidak hitung sebagai pengurang profit. Oke ya, sehingga kenapa beban angkut pembelian juga kita masukkan dalam komponen HPP. Terus kemudian ada retur pembelian dan potongan pembelian. Kalau retur pembelian otomatis mengurangi HPP ya. Barangnya kan keluar. Potongan pembelian juga mengurangi harga beli. Sehingga mengurangi nilai HPP. Nah contohnya teman-teman lihat di layar. Jadi ada contoh di sini disediakan data berupa. Yang pertama adalah pembelian. Kemudian beban angkut pembelian, kemudian ada retur dan persediaan barang dagang awal maupun akhir. Nah, bagaimana kita membuat jurnalnya? Yang pertama kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang dari pembelian. Oke, dari pembelian barang dagang, di sana kita akan mendebit akun HPP pada pembelian barang dagang. Kenapa? Teman-teman ingat, jurnal khusus pembelian akunnya apa pada saat teman-teman beli? Akunnya apa debitnya? Pembelian persediaan barang pada hutang atau kas. Udah lupa nih, pertemuan keberapa itu? Jurnal khusus itu pertemuan kedua, masih awal pertemuan ya itu. Terus kemudian pada saat kita menentukan yang namanya penyesuaian, maka pembeliannya tadi kita balik. Yang sebelumnya di debit kita balik menjadi di kredit. Sehingga akun HPP sebelah debit, pembelian persediaan barangnya ada di sebelah kredit. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Paham nggak kenapa dia pembelian barang dagangnya, Bu? Kenapa harus disesuaikan gitu? Paham nggak? Udah ya? Udah paham ya? Yakin ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Belum? Baik. Nah, yang kedua, kita juga harus mengeliminasi beban angkut pembelian. Sama statusnya dengan pembelian tadi, HPP pada biaya angkut. Kemudian retur pembelian. Lihat teman-teman baik-baik. Di retur pembelian, kenapa retur pembeliannya posisinya debit? Kenapa nggak sama dengan biaya angkut pembelian? Apa kira-kira? Kembali lagi ke jurnal khususnya pada saat retur. Kalau retur barang, kira-kira akun returnya debit apa kredit? Kredit, barangnya keluar. Retur pembelian, barang kita kan keluar kan? Ya, jadinya harus di kredit. Pada saat penyesuaian kita debit, retur pembelian pada HPP. Terus untuk yang bawah HPP persediaan awal, persediaan akhir HPP ini sama dengan yang tadi di metode ikhtisar laba rugi. Tapi akunnya kita ganti. Kalau yang tadi di metode ikhtisar laba rugi kita menggunakan akun ikhtisar laba rugi, yang di sini di metode HPP kita menggunakan akunnya HPP. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Saya Dian Irmayani. Di sini saya ingin bertanya, jika terjadi barang yang hilang, rusak atau bahkan kadaluarsa tanpa adanya bukti transaksi, apakah hasil stok opname cukup untuk membuat ada jurnal penyesuaian atau adakah prosedur yang lain yang harus dilakukan? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya banyak ya, panjang ya. Jadi kalau yang ditanyakan jika persediaannya rusak, apakah perlu bukti-bukti tambahan seperti itu ya selain stok opname gitu ya? Iya. Oke, sebenarnya kembali lagi kebijakan itu terserah dari pihak manajemen. Ada pihak manajemen mungkin yang perusahaannya kecil itu dengan laporan stok opname itu sudah cukup. Mungkin ditambahkan memo internal ya untuk bagian akuntansi nanti mengakui, bagian accounting mengakui adanya persediaan yang rusak atau hilang.
Tapi ada juga yang perlu sampai melakukan pelaporan ke pihak ketiga, misalkan ke polisian gitu. Misalkan ada kejadian kerampokan atau apa hilang, itu ada bukti transaksi tambahan. Tapi secara keperluan manajemen, kembali lagi, manajemen maunya seperti apa? Apakah cukup dengan SO atau ada tambahan? Ini untuk manajemen atau perusahaan. Beda lagi untuk keperluan perpajakan. Kita agak melebar sedikit ya. Jadi untuk keperluan perpajakan, ketika ada pengakuan barang yang hilang, jika tidak memenuhi persyaratan tadi, tidak ada laporan kepolisian, hanya berdasarkan SO, kita tidak bisa mengakui adanya beban tersebut atau dikoreksi fiskal. Begitu. Sudah jelas? Sudah. Ada pertanyaan lain? Yang cowok nih belum tanya. Izin bertanya Bu, saya Rian Prasetya Ramadan. Apa perbedaan beban yang dibayar di muka sama beban yang masih harus dibayar dalam konteks jurnal penyesuaian? Terima kasih. Oke, menjawab pertanyaannya Rian, mungkin teman-teman yang lain juga sebenarnya bertanya-tanya dalam hati, apa sih bedanya ya antara biaya yang masih harus dibayar dengan biaya dibayar di muka atau beban yang dibayar di muka. Ini sebenarnya dua hal yang sangat berbeda jauh. Kalau yang beban yang masih harus dibayar, artinya secara cash flow, secara kas ataupun bank, belum ada pembayaran. Contohnya tadi adalah biaya gaji. Dalam periode Januari, tadi contohnya ya, ada periode bahwasanya beban biaya atas gaji itu 3 juta. Kalau tidak salah tadi 3 juta contohnya. Tapi dibayarkannya baru bulan depan karena gajiannya ada di awal bulan. Nah, ini dimaksud dengan biaya yang masih harus dibayar, beban yang masih harus dibayar. Tapi sebaliknya, kalau beban atau biaya dibayar di muka, secara cash flow, secara uang, cash maupun banknya kita udah bayar. Kita udah mengeluarkan duit nih untuk bayar contohnya sewa. Kan nggak ada yang sewa yang bulanan, jarang. Untuk ruko atau gudang itu jarang dilakukan. Biasanya sih minimal 1 tahun. Kita sudah bayar di depan. Misalkan nilainya 100 juta. Dibayar di depan, itu namanya biaya dibayar di muka. Cash flow-nya sudah keluar, kalau beban yang masih harus dibayar, uangnya atau cash flow-nya ini belum keluar. Itu bedanya Rian. Sampai sini paham? Paham. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Untuk conclusion atau penutup dari pertemuan kita hari ini adalah teman-teman harus bisa yang namanya melakukan analisis dari setiap transaksi. Pinter-pinter menganalisis mana-mana saja akun yang harus disesuaikan. Ya, kalau biasanya nih ya, clue-cluenya adalah persediaan barang dagang. Kenapa disesuaikan? Karena stoknya nggak sama. Kemudian iklan dibayar di muka, karena posisinya kita sudah membayar duluan. Terus kemudian lagi ada sewa tadi, kita sudah membayar duluan sewanya, tetapi bebannya masih belum gitu. Kita harus disesuaikan. Kemudian itu dari sisi aktiva. Ada lagi aset ya, penyusutan. Terus dari sisi pasifa biasanya ada di biaya yang masih harus dibayar tadi, beban gaji misalkan. Kemudian selain dari situ teman-teman juga harus cari tahu tadi HPP-nya sudah benar atau enggak. Kemudian penjualannya perlu ada sesuaikan atau enggak. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita hari ini tentang ayat jurnal penyesuaian. Sampai sini masih ada pertanyaan atau tidak? Ya, bisa ya membuat ayat jurnal penyesuaian ya? Bisa dibuktikan dengan hasil dari tugas terstruktur kalian. Jangan lupa di-upload. Ibu tunggu malam ini jam 12. Ya, jam 12 malam. Lewat dari jam 12 malam, Ibu sudah restrik di mentarinya. Jadi teman-teman sudah tidak bisa mengirimkan tugasnya. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.